Cerimis, cerita misteri. Episode 2. Sang Imam. Cerita ini nyata, pernah kejadian nih guys. Tepatnya di sebuah kota kecil di Jawa Barat. Sebut saja nama kotanya Las Vegas. Daerah ini meskipun cuma kota kecil, tingkat perekonomian warganya maju cukup pesat. Mungkin ini juga yang membuat warga yang tinggal di kota ini mulai lupa daratan. Padahal di situ sama sekali gak ada lautan. Oke, Ivan, sebut saja namanya begitu. Seorang karyawan minimarket yang baru saja pindah ke Las Vegas. Dia indekos di daerah pinggiran kota ini. Ivan ini meskipun masih muda dan ganteng, dia sangat religius. Dia nggak pernah sekalipun ninggalin sholat. Tidak cuma rajin sholat, tapi sholatnya selalu di masjid. Nah, kebetulan indekos tempat Ivan tinggal ini memang cukup dekat jaraknya sama masjid. Jeng jeng, belum deh, kayaknya belum. Oke, Senin tanggal sekian, bulan dan tahun sekian. Pukul 4.20 pagi. Pagi-pagi buta Ivan sudah bangkit dari ranjangnya. Ini hari pertamanya tinggal di indekos barunya. Jadi belum banyak orang yang dia kenal. Daerah tempatnya tinggal memang belum terlalu ramai. Maklum, cuma di pinggiran kota. Masih dalam keadaan setengah mengantuk, Ivan bergegas menyiapkan diri. Tahu nggak dia mau kemana? Tentu mau ke masjid dong. Gue kasih tahu ya, dia mau sholat subuh. Ya iyalah sholat subuh memangnya lolers pergi ke masjid cuma mau nukerin alas kaki ya. Jarak dari indekos Ivan ke masjid memang lumayan dekat. Cuma Ivan harus melewati pematang sawah gitu deh. Kira-kira jauhnya 100 meter. Meskipun suasana masih gelap, Ivan tetap semangat melangkahkan kakinya menyusuri jalan setapak. Hari gini ya, jari aja kebanyakan buat ngitung jiwa-jiwa muda yang rajin ibadah, apalagi sholat subuh di masjid. Ivan semakin mempercepat langkahnya. Dia semakin semangat karena dari kejauhan dia melihat banyak orang berjalan menuju masjid. Tentu mereka mau sholat berjamaah juga pikirnya. Ivan memang enggak bisa melihat dengan jelas karena kondisi saat itu masih gelap. Yang pasti dia bisa melihat banyak orang dalam bentuk siluet berjalan berbondong-bondong menuju masjid. Mereka terlihat seperti tergesa-gesa. Jumlahnya banyak, sangat banyak. Ivan berdecak kagum. Hal-hal seperti ini selalu membuatnya tentram. Dia enggak menyangka ternyata warga kota ini sangat taat beribadah. Apalagi waktu sholat subuh. Belum pernah dia mengalami situasi seperti ini. Warga dengan kompak melaksanakannya secara berjamaah di masjid. Ivan sangat bersuka cita. Enggak mau kalah cepat, Ivan pun ikut bergegas melangkahkan kakinya. Dia udah nggak sabar bertemu berkenalan dengan saudara-saudara seimannya. Dia sama sekali enggak memperdulikan dinginnya angin yang menusuk sendi-sendinya. Dia cuma ingin cepat-cepat sampai di masjid. Pandangannya lebih banyak dia habiskan menatap jalanan supaya enggak terpeleset. Maklum, musim hujan membuat tanah yang diinjaknya licin. Enggak sampai semenit kemudian dia pun tiba di masjid. Ivan celingak-celinguk, bukan mau nyolong alas kaki, melainkan mencari orang-orang yang tadi datang bersamanya. Aneh, mereka enggak ada. Ivan melangkah memasuki masjid. Dia memperhatikan seluruh penjuru ruangan. Enggak ada seorang pun. Ivan bergidik. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Jelas-jelas tadi dia melihat banyak warga berbondong berjalan menuju masjid ini. Matanya enggak mungkin salah lihat. Bulu kuduk Ivan berdiri. Dia merasakan suasana yang lain di ruangan ini. Dia masih bertanya-tanya, kemana para warga tadi? Menuju kemana kalau bukan ke tempat ini? Dia sendiri sudah memastikan enggak ada lagi masjid lain selain di sini. Sesekali dia memejamkan matanya. Bibirnya komat kamit mengucapkan lafal Al-Quran supaya dikasih perlindungan. Setelah menenangkan diri dan mengambil wudhu, Ivan kembali memasuki masjid. Bangunan masjid ini cukup besar, tapi sayangnya kurang perawatan. Nggak ada marbotnya, wallpapernya terlihat kusam, karpetnya lusuh, jam dindingnya pun mati. Ivan kembali berdecak. Kali ini bukan kagum, melainkan prihatin.
Bagaimana mungkin masjid sebesar ini terlantar begitu saja tanpa adanya yang merawat? Bahkan debu-debu di teras pun sudah setebal tugu tani. Dia semakin percaya orang-orang yang tadi dia lihat mungkin cuma halusinasi. Kalau memang benar masjid ini sering dipakai buat sholat berjamaah, paling tidak tanpa disapu pun debu nggak akan setebal itu karena sering diinjak orang. Ivan mengumandangkan azan sendirian. Ya iyalah sendirian, sejak kapan azan berjamaah? Suaranya cukup lantang meskipun enggak memakai pengeras suara. Suaranya terdengar sangat merdu buat para orang tua yang begini nih calon menantu ideal. Iya. Setelah selesai azan, Ivan mengerjakan sholat sunnah. Sempat dia menengok ke belakang. Entah kenapa dia seperti masih berharap ada orang yang datang menemaninya sholat. Kekeh, dunia memang sudah mau kiamat. Kalau enggak ada Ivan, rumah Allah ini bakal benar-benar menganggur. Enggak ada seorang pun yang mengunjunginya, terutama waktu subuh. Setelah mengerjakan sholat sunnah dan mengumandangkan iqomah, Ivan memulai sholat utamanya. Allahu Akbar. Ivan berdiri di saf paling depan, sendiri, hening, dingin. Karena sholat subuh, Ivan menyaringkan bacaan sholatnya. Suaranya terdengar menggaung menghiasi ruangan. Sangat merdu, syahdu, dan penuh rindu. Sampai pada waktunya dilafalkan ayat Al-Fatihah yang terakhir, alangkah terperanjatnya Ivan mendengar sahutan. Amin. Sahutan itu terdengar begitu menggema, sangat ramai. Ivan mendengar sahutan itu begitu jelas, begitu nyalang dan meraung. Telinga Ivan bak disengat listrik mendengarnya. Padahal dia sangat yakin, tadi dia sendirian. Kalaupun ada orang yang datang, pasti terdengar suara langkah kaki memasuki masjid. Tapi ini enggak. Ivan bergidik. Kakinya tiba-tiba terasa kaku. Semua konsentrasinya hilang ditelan ketakutan. Bibirnya gemetar, matanya terpejam. Ivan sama sekali belum pernah mendengar sahutan seramai itu. Suaranya begitu menggaung. Mungkin jumlahnya ribuan. Dia layaknya sedang menjadi imam di Masjidil Haram atau Ka'bah. Dia merasa makmumnya seperti terhampar sejauh mata memandang. Sangat riuh, sangat ramai. Ivan berdiri terpaku. Napasnya masih menderu. Dia belum melanjutkan kebacaan berikutnya. Dia masih shock. Matanya masih kuat. Sejenak kemudian Ivan menghela nafas panjang. Dia harus stand up. Dia berusaha tetap berdiri kuat meskipun lututnya seperti lumpuh. Dia bertekad tetap menyelesaikan sholatnya. Dia yakin ini pertanda baik. Mereka cuma ingin menjadi makmumnya. Batin Ivan meraung. Mungkin karena Ivan masih terlalu muda untuk memahami peristiwa ganjil yang dialaminya. Padahal Rasul pun dulu pernah mengalami kejadian serupa. Setelah beberapa saat, kondisi Ivan terlihat semakin stabil. Dia tetap melanjutkan sholatnya. Dia tetap menyaringkan suaranya meskipun kali ini sudah enggak terdengar merdu. Suaranya gemetar diserang ketakutan. Pun di rakaat kedua guys, lagi-lagi sahutan itu melolong. Sangat nyaring dan riuh. Sesaat kerongkongan Ivan dibuat tercekat mendengarnya. Ivan gak menyangka ternyata mereka masih ada, masih mengiringi sholatnya. Tapi kali ini Ivan terlihat lebih siap. Bacaan yang dilafalkannya pun kembali terdengar merdu. Ivan tegar. Dia benar-benar teguh pada pendiriannya. Sampai pada posisi tahiyat akhir, Ivan segera menyelesaikan sholatnya. Di sela-sela konsentrasinya yang memang sudah terpecah sejak awal, dia sempat berpikir untuk mengetahui sosok makmum yang mengiringi sholatnya. Dan itu bisa dilakukan pada posisi salam. Dia berniat untuk membuka matanya saat menengok nanti. Dia hanya penasaran. Dia hanya ingin tahu itu saja. Lalu saat yang ditunggu-tunggu pun tiba. Assalamualaikum warahmatullahi ucapnya. Seraya memutar kepalanya ke arah kanan. Dan ketika dia membuka matanya, jantung Ivan dibuat terperanjat melihat penampakan mereka.
Sosok-sosok itu ternyata terlihat begitu besar. Ukuran mereka 10 kali lipat lebih besar dari ukuran tubuh orang dewasa. Jelas saja mereka bukan manusia. Posisi duduk mereka berjajar begitu rapi dan beradab. Semuanya berjubah putih. Walaupun begitu, wajah mereka terlihat sangat mengerikan. Janggut tebal menjuntai, warna kulit gelap. Mata mereka terlihat melotot dengan raut muka tajam, seolah hendak menerkam. Kulit penuh keriput kasar dengan bekas codet yang enggak beraturan menyapu wajah mereka. Sepintas mereka terlihat seperti makhluk jeepers atau creepers. Sangat menyeramkan. Ivan bergidik hebat. Dia merobohkan tubuhnya seraya menutupi mata dan kupingnya kuat-kuat. Mulutnya kembali komat-kamit melafalkan ayat Al-Quran. Ivan menangis, tubuhnya gemetar seperti orang kesurupan. Aduh, kasihan dia guys. Closing story. Ivan benar-benar nggak bisa melupakan kejadian itu. Sesaat setelah ia sadar, makmum-makmumnya menghilang. Dia langsung meninggalkan masjid untuk menghubungi ayahnya di kampung. Dia sangat mau tahu apa makna di balik peristiwa itu. Nah, mereka itu adalah jelmaan malaikat dan jin-jin muslim, terang ayahnya. Sebenarnya kamu sangat beruntung bisa mengimami mereka. Tidak semua orang bisa mengalami hal yang kamu alami. Bahkan seorang ustadz yang tersohor sekalipun, lanjutnya lagi. Yang pernah mengalami kejadian ini dulu cuma Rasul. Beliau mengimami ribuan jin muslim di kerajaan mereka. Ivan menyimaknya dengan seksama. Matanya pun berkaca-kaca. Kakekmu juga dulu pernah mengimami mereka. Tidak banyak, hanya beberapa dari kaum mereka. Tapi jumlah makmum kamu ribuan, nak. Sesuatu yang sangat langka. Kejadian serupa yang dialami oleh Rasul masih terulang. Apalagi yang mengalaminya ternyata putra ayah. Tentu ayah bangga sama kamu. Mudah-mudahan kamu mendapat berkah yang melimpah dari kejadian ini. Ivan enggak sanggup menahan tangis mendengar penuturan ayahnya. Dia mencucurkan air mata seraya bersujud mengucap syukur. Sekian.